Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan pembahasan terakhir dari ilmu lugah, yakni yang membahas tentang bagaimana integrasi ilmu lugah atau ilmu linguistik itu dengan ilmu-ilmu yang lain. Sebagaimana kita ketahui bahwa bahasa itu merupakan milik manusia, ya. Sementara manusia juga berkembang sedemikian rupa baik dari segi ilmu pengetahuan, teknologi, ataupun juga perkembangan dari sosial masyarakat yang ada di dalam tatanan sosial masyarakat itu. Kemudian juga maka bahasa sebagai milik dari manusia itu juga mau tidak mau akan ikut berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan dari manusia itu. Maka dari itu ilmu linguistik juga berkembang sedemikian rupa, ya. Kalau di sini disebutkan bahwa linguistik itu termasuk dalam ilmu-ilmu nomotetik, ya. Ini ilmu-ilmu yang berusaha untuk mencari kaidah mempergunakan metode eksperimental dan berusaha untuk memusatkan perhatian pada bidang yang tidak terbatas, sehingga kemudian tentunya sangat terbuka sekali perkembangan dari pengkajian dari ilmu linguistik ini atau ilmu lugah ini. Linguistik memiliki bahasa sebagai data utama. Selain linguistik ada pula ilmu-ilmu yang berminat pada bahasa. Jadi selain dari ilmu linguistik itu atau ada beberapa ilmu yang juga berminat, ya, artinya berkaitan memiliki integrasi, ya, dengan ilmu linguistik atau bahasa. Misalnya ada antropologi, ada filsafat, susastraan, psikologi, sosiologi, ya. Berlainan dengan linguistik, perhatian mereka kepada bahasa bukan sebagai bahan yang utama, melainkan sebagai sesuatu yang bersifat tambahan. Karena tadi bahasa itu milik manusia, maka secara tidak langsung juga maka berhubungan juga dengan apa yang berkembang dari diri manusia itu sendiri, seperti psikologi sosial, sosiologi budaya, ya. Kemudian juga ilmu kedokteran, ilmu pengetahuan, teknologi. Tentunya sekarang sangat banyak sekali ilmu-ilmu yang kemudian bersentuhan dengan bahasa. Kalau teknologi juga misalnya penciptaan kamus, ya, secara teknologi, kemudian bagaimana penerjemahan, perkembangan penerjemahan dengan menggunakan media-media teknologi yang sudah ada itu kan sekarang sudah berkembang sangat canggih sekali, ya, entah lewat Google Translate dan sebagainya. Bahkan kalau dalam kesehatan pun tidak luput juga, ya, karena bahasa itu juga ternyata milik manusia yang ada di dalam otak ataupun saraf yang tersendiri, sehingga kemudian muncul ada neurolinguistik misalnya, ya. Karena mempunyai bahasa itu memiliki saraf tersendiri di anggota badan atau saraf-saraf inti dari manusia itu. Jadi ilmu-ilmu yang berminat pada bahasa tersebut dalam ilmu linguistik dimasukkan dalam kajian linguistik makro sebagaimana kita sudah bahas, ya, ilmu yang berhubungan dengan hal-hal di luar dari bahasa. Jadi menyelidiki bahasa dalam kaitannya dengan faktor-faktor luar, lebih banyak membahas faktor luar bahasanya daripada struktur internal bahasanya. Seperti tadi sosiolinguistik ini dengan sosialnya, dengan masyarakat, tempat pemakaian bahasa, tata tingkat bahasa, akibat adanya kontak dua bahasa atau lebih, waktu pemakaian ragam bahasa. Kalau psikologi tadi bagaimana mempelajari hubungan bahasa dengan perilaku dan akal budi manusia, termasuk bagaimana kemampuan berbahasa itu dapat diperoleh. Antropologi tadi mempelajari hubungan bahasa dengan kaitannya dengan budaya dan pranata budaya manusia. Ada juga stilistika yang berhubungan dengan puisi, ya, sastra, bentuk-bentuk karya sastra. Kemudian ada juga filologi, mempelajari bahasa, kebudayaan, pranata, dan sejarah dari sisi sejarahnya suatu bangsa sebagaimana terdapat dalam bahan-bahan yang tertulis.
Selain itu, ada juga filsafat bahasa, mempelajari kodrat hakiki dan kedudukan bahasa sebagai kegiatan manusia serta dasar-dasar konseptual dan teori linguistik. Dan ada juga dialektologi, mempelajari batas-batas dialek dan bahasa dalam satu wilayah. Jadi hubungan atau integrasi wilayah keilmuan antara bahasa dengan hal-hal dengan bidang kajian ilmu bahasa yang lain itu sangat terbuka sekali, bahkan sekarang pun sudah berkembang sangat pesat sekali ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Bahkan juga bagaimana untuk mengatur perundang-undangan, aturan, ada bidang kajian ilmu applied linguistik, yang bagaimana linguistik itu diterapkan dalam kehidupan manusia, kriminologi linguistik ada, dimana penelitian tentang bahasa ini dikaitkan dengan menilai apakah ada faktor kriminal tidak dalam suatu masyarakat atau dalam ungkapan bahasa tersebut. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.